Halo teman-teman semua. Balik lagi sama saya Toli bin Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Dr. Randes Ucuk Darussalam STMT. Poin yang pertama, jadi saya akan menjelaskan cara kerja pengiriman paket data di physical layer. Physical layer ini apa sih? Jadi physical layer ini adalah lapisan paling dasar dalam OSI layer ya. Jadi lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima bit-bit data mentah atau bilangan biner yaitu angka 0 dan 1 antara perangkat secara fisik. Cara kerjanya yaitu yang pertama, transformasi menjadi sinyal. Jadi komputer hanya mengerti data digital dalam bentuk bit, kosong dan satu ya. Jadi komputer ini hanya mengerti data biner saja yaitu 0 dan 1. eh Physical layer ini mengambil bit-bit yang tadi 0 dan 1 ini dan mengubahnya menjadi sinyal yang bisa berjalan melalui media transmisi. Media transmisi itu seperti apa? Media transmisi itu seperti kabel tembaga, seperti LAN atau UTP. Kemudian bit ini diubah menjadi sinyal listrik misalnya. Tegangan positif bisa mewakili angka satu ataupun tegangan nol atau negatif mewakili angka nol. Kemudian juga bisa transmisikan melalui kabel fiber optik misalnya. Bit ini diubah menjadi pulsa cahaya atau cahaya mewakili cahaya yang menyala nih mewakili angka satu dan cahaya yang mati mewakili angka nol. Kemudian juga bisa secara nirkabel ataupun WiFi ya, seperti ataupun juga Bluetooth. Jadi bit ini diubah menjadi gelombang radio dengan frekuensi atau amplitudo yang berbeda-beda untuk mempresentasikan kosong dan satu, yang dimana kosong dan satu ini adalah angka biner-biner tadi. Kemudian setelah data itu ditransformasi menjadi sinyal, kemudian data itu dikirim ya atau pengiriman sinyal. Jadi sinyal-sinyal ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi seperti kabel, udara dan lain-lain ke komputer tujuan. Jadi setelah datanya tadi ditransformasi menjadi sinyal ya, akhirnya sinyal ini dikirim ke komputer tujuan atau ke server tujuan gitu. Kemudian dari sisi penerimanya yaitu penerimaan dan konversi kembali. Maksudnya bagaimana? Jadi di sisi penerima, physical layer ini akan menangkap sinyal-sinyal tadi yang berupa entah cahaya ataupun mungkin listrik tadi ataupun cara nirkabel ya, dan kemudian menerjemahkannya kembali menjadi bit, menjadi biner tadi 0 dan satu agar bisa diproses oleh lapisan-lapisan di atasnya, oscillator yang 2, 3 dan seterusnya. Jadi singkatnya, physical layer ini memastikan bit-bit data bisa melompat atau berpindah ya dari satu perangkat ke perangkat lain dalam bentuk sinyal secara fisik. Oke, kemudian yang kedua yaitu deteksi error data dan algoritmanya. Saat data dikirim dalam bentuk sinyal ini eh, ada kalanya ya kemungkinan data ini tersebut terganggu. Misal ya entah gangguan listrik, interferensi gelombang dan yang lain-lain yang menyebabkan bit ini berubah. Misal nol menjadi satu atau satu menjadi nol. Eh, ini inilah proses inilah yang disebut dengan error data. Untuk mendeteksi error ini, kita menggunakan beberapa algoritma ya. Yang paling umum itu adalah dua, yaitu yang pertama itu adalah checksum. Cara kerja checksum ini sendiri yaitu yang pertama pengirim, dari sisi pengirim ya. Sebelum data dikirim, komputer pengirim memecah menjadi beberapa bagian kecil. Semua bagian ini kemudian dijumlahkan secara matematis. Hasil penjumlahannya atau variasinya disebut checksum. Nilai checksum ini lalu disiapkan ke dalam paket data yang dikirim. Kemudian dari sisi penerima, eh, setelah paket data diterima, komputer penerima melakukan perhitungan yang sama, menjumlahkan semua bagian data yang diterima. Jadi setelah pengirim tadi itu memecah semua sinyalnya, kemudian dijumlahkan dan akhirnya disusupkan ke paket data yang akan dikirim. Kemudian dari sisi penerima itu menjumlahkan paket data yang sudah dipecah tadi menjadi utuh kembali. Kemudian diverifikasi. Hasil penjumlahan di penerima kemudian dibandingkan dengan nilai checksum yang dikirim oleh pengirim. Jadi sinyal tadi itu
si pengirim ini ngirim dulu nih checksumnya berapa, misal 10 gitu ya. Dan di penerima tadi setelah menerima, oh saya terima 10 nih. Kemudian di sisi penerima juga memverifikasi apakah benar data setelah dikirimkan ini emang benar nih eh, jumlahnya 10 atau tidak. Kemudian jika hasilnya sama, data dianggap tidak mengalami error. Jika hasilnya berbeda, maka berarti ada error dalam transmisi dan paket data tersebut akan akan dibuang atau diminta untuk dikirim ulang ya. Nah, ya mungkin nanti akan ada tampilan error dan sebagainya. Kemudian metode yang kedua yaitu algoritmanya menggunakan cyclic redundancy check atau CRC ya. Jadi CRC ini adalah metode yang lebih canggih nih dan lebih andal daripada checksum tadi. Jadi cara kerjanya yaitu dari sisi pengirim, sebelum pengirim mengirim data, pengirim dan penerima menyetujui sebuah angka berbagi atau divisor yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi data dalam bentuk biner akan dibagi dengan angka pembagi menggunakan pembagian polinominal, sejenis pembagian biner lah. Kemudian sisa hasil bagi, hasil dari pembagian ini akan menghasilkan sisa bagi atau yang disebut reminder. Reminder, sisa bagi inilah yang disebut dengan nilai CRC. Dan nilai CRC ini kemudian ditambahkan ke akhir data yang akan dikirim. Penerima dari sisi penerima, ketika data akan tiba atau ketika data tiba ya, penerima mengambil seluruh data termasuk nilai CRC yang ditambahkan dan membaginya dengan angka pembagi yang sama. Kemudian dari sisi penerima juga melakukan verifikasi nih. Jika hasilnya baginya adalah nol, maka data dianggap valid dan tidak ada error. Tapi jika hasil baginya bukan nol, berarti data rusak selama transmisi. Kemudian yang poin nomor tiga ya, fungsi paket switching. Dalam paket switching ini adalah metode pengiriman data di mana sebuah pesan besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Setiap paket dikirim secara independen melalui jaringan dan bisa menempuh rute yang berbeda-beda untuk sampai ke tujuan akhirnya. Fungsi utama paket switching. Paket switching ini memiliki beberapa fungsi utama ya, di antaranya pertama, efisiensi jaringan. Maksudnya di sini adalah jalur komunikasi tidak dimonopoli oleh satu pengirim. Karena paketnya kecil-kecil, jalur bisa digunakan secara bergantian oleh banyak pengguna. Ini bisa dianalogikan seperti jalan tol ya. Jadi banyak mobil kecil yang bisa lewat bersamaan daripada satu truk super besar yang memakan semua jalur. Jadi daripada jalur ini penuh dengan satu traffic yang besar sekali, makanya traffic ini dibagi. Itulah yang dinamakan dengan eh, efisiensi jaringan dalam fungsi utama paket switching ini. Kemudian juga keandalan atau reliability. Jadi jika salah satu rute jaringan macet atau putus, paket-paket bisa dialihkan melalui rute lain yang tersedia. Ini memastikan data tetap bisa sampai tujuan meskipun ada gangguan di salah satu jalur. Kemudian juga fleksibilitas, yaitu tidak memerlukan jalur khusus yang permanen antara pengirim dan penerima. Contoh hardware, salah satu hardware utama yang berperan dalam paket switching adalah router. Jadi router ini membaca alamat tujuan pada setiap paket dan memutuskan jalur terbaik untuk pengiriman paket tersebut agar cepat sampai ke tujuannya. Kemudian empat, ini adalah proses routing dalam jaringan komputer. Routing ini adalah proses penentuan jalur atau path atau route yang harus dilalui oleh sebuah paket data untuk mencapai tujuannya di dalam sebuah jaringan. Proses ini dilakukan oleh router tentunya. Proses routing yaitu paket tiba di router. Jadi sebuah paket dari data komputer A tiba di router. Paket ini berisi alamat IP tujuan, misalnya komputer B. Jadi ini kita analogin ada sebuah router ya, entah itu mikrotik atau semacamnya. Jadi paket yang akan datang dari komputer A ini akan masuk ke router. Kemudian di router ini dia akan tahu nih dari komputer A ini ingin mau kemana. Misal ke komputer B gitu ya. Dan ini informasi yang diterima ini adalah berupa layer 3 ataupun network ya. Jadi alamat IP address. Kemudian router ini membaca alamat tujuan. Jadi alamat tujuan yang akan dituju oleh komputer A diperiksa oleh router. Kemudian dia memeriksa header paketnya untuk melihat alamat IP tujuannya. Root komputer A ini mau kemana sih? Misal tadi kan tujuannya ke komputer B gitu ya. Jadi data diterima, data dibaca. Dan router sudah tahu nih, oh dari komputer A ini pengen ke komputer B. Kemudian router ini akan melihat tabel routing atau routing table ya.
Jadi setiap router ini memiliki sebuah router table, routing table, yaitu semacam buku catatan yang berisi daftar semua jaringan yang ia ketahui dan jalur mana yang harus dilewati untuk mencapai jaringan tersebut. Jadi saat sudah tahu komputer A tadi mau ke komputer B misal, jadi misal contoh kita analogikan dengan IP address saja ya biar gampang. Saya ingin dari komputer A ini ingin mengakses IP 172.16.01 gitu ya, atau 02 gitu. Router akan melihat nih, oh 02 ini lewat mana? Oh 02 ini lewat si ini atau lewat si ini gitu ya. Dan nanti router ini akan menentukan jalur terbaik yaitu berdasarkan alamat tujuan paket tadi. Jadi router ini akan mencari entry yang cocok di routing table-nya. Kemudian table ini memberitahu router untuk mencapai tujuan X atau 02 tadi, kirimkan paket ini ke router Y selanjutnya ataupun mungkin bisa langsung ke perangkat yang lain ataupun router lagi ataupun bisa saja langsung ke perangkat tujuan. Kemudian router ini akan meneruskan paket. Jadi paket menemukan jalur terbaik. Jadi router sudah menentukan nih jalur terbaiknya. Misal dari komputer A ke komputer B ini lewat jalur Z gitu ya. Nah nanti dia akan meneruskan traffic yang diminta oleh komputer A yang nantinya akan ke komputer B ini akan dilanjutkan melalui jalur Z gitu. Kemudian akhirnya perangkat paket yang sudah diterima tadi atau yang sudah dikirimkan oleh komputer A ini dan nantinya sampai di komputer B. Begitulah kurang lebih untuk proses routing sendiri. Jadi paket diterima, kemudian router membaca alamatnya, kemudian dilihat tabel routing yang ada di routernya, kemudian menentukan jalur terbaik dan akhirnya paket itu diteruskan ke tujuan yang sudah dibaca sesuai dengan tujuan dari komputer pengirim. Proses ini terjadi di berulang kali ya di setiap router yang dilalui paket sampai akhirnya tiba di alamat tujuan. Contoh metode routing itu ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Jadi static routing ini kita secara manual mengkonfigurasi routing table di setiap router. Jadi rutenya rutenya ini akan tetap ya dan tidak akan berubah kecuali diubah lagi oleh kita sebagai administrator jaringan. Kemudian juga dynamic routing. Yang dynamic routing ini adalah komunikasi satu sama lain untuk berbagi informasi tentang kondisi jaringan, misalkan rute mana yang paling cepat atau paling tidak padat. Mereka akan secara otomatis memperbaharui routing tabel mereka berdasarkan informasi tersebut. Protokolnya contohnya adalah yang paling sering dipakai yaitu OSPF dan BGP. Adapun RIP juga sering dipakai sih. Kemudian poin terakhir yaitu poin nomor 5 yaitu congestion data atau kemacetan data. Apa sih congestion data ini? Congestion atau kemacetan data ini adalah kondisi di mana lalu lintas data di jaringan melebihi kapasitas yang bisa ditangani oleh perangkat jaringan, seperti router ataupun switch, sehingga menyebabkan penundaan atau delay dan hilangnya paket atau paket loss ya. Ada beberapa penyebab terjadinya congestion ini. Yang paling umum yaitu bandwidth ya. Bandwidth terbatas yaitu kapasitas jalur komunikasi atau kabel secara nirkabel atau tidak cukup untuk menampung jumlah data yang dikirim. Kemudian kemampuan router yang rendah atau kemampuan spesifikasi hardware kita yang cukup rendah lah ya. Jadi router ini tidak cukup cepat untuk memproses dan meneruskan semua paket yang datang. Jadi sehingga paket menumpuk di antrian atau bisa kita bilang buffer atau delay atau buffering gitulah yang sering kita dengar gitu ya kalau misalkan kita streaming ataupun mungkin googling gitu ya. Kemudian juga terlalu banyak pengirim. Jadi banyak perangkat yang mengirim data dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan. Misal contoh kita lagi file sharing gitu ya. Kita file sharing dari banyak komputer ke satu server yang sama gitu ya. Dan bandwidth kita cuma mentok 100 Mbps misal contoh. Nah ini nanti akan menyebabkan kemacetan data ataupun eh, kelambatan data atau delay lah atau buffering yang menyebabkan data ini lambat dikirim ke tujuannya. Cara mengatasi dan mengantisipasi congestion. Untuk mengatasi ini sih sebenarnya lebih ke arah sizing ya. Jadi kita menentukan bagaimana perangkat kita, kebutuhan kita seperti apa, dan akhirnya kita menentukan perangkat yang kita pilih itu seperti apa gitu. Paling utamanya sih di situ. Tapi cara teori bisa juga dengan pertama meningkatkan kapasitas bandwidth. Jadi cara paling langsung adalah dengan mengupgrade infrastruktur jaringannya, misalnya menggunakan kabel dengan kapasitas lebih tinggi atau menambah jalur-jalur ataupun jalur-jalur lain ya. Misal seperti analoginya ya melebarkan jalan tol tadi.
Kemudian traffic shaping atau pembentukan lalu lintas yaitu mengarahkan lalu lintas atau aliran data untuk memastikan aplikasi penting seperti video conference mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada aplikasi yang tidak sensitif seperti sensitif terhadap waktu ya seperti download file. Kemudian ini seperti kalau dianalogikan seperti polisi yang memberikan prioritas jalan kepada ambulans begitu ya. Kemudian algoritma congestion control yaitu protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol yang memiliki mekanisme bawaan untuk mengontrol kemacetan. Jadi cara kerjanya yaitu ketika pengirim mendeteksi adanya keterlambatan atau hilangnya paket, ia akan mengurangi kecepatan pengiriman datanya. Secara otomatis ketika kondisi jaringan membaik, ia akan perlahan-lahan meningkatkan kembali kecepatannya. Ini seperti pengemudi yang melambat saat melihat kemacetan ya di depan dan baru akan menambah kecepatan lagi setelah jalanan lancar. Kemudian juga meningkatkan ukuran buffer di router, jadi memberikan ruang antrian yang lebih besar pada router agar bisa menampung lebih banyak paket saat terjadi lonjakan traffic. Namun jika buffer terlalu besar, ini juga bisa menyebabkan penundaan yang lebih lama atau buffer bloat. Jadi pada dasarnya sih kalau untuk mengatasi atau mengantisipasi congestion ini sebenarnya kita lebih ke arah kita harus menentukan dulu kebutuhan kita seperti apa dan nantinya kita membeli perangkat ataupun mengkonfigurasi perangkat sesuai apa yang kita butuhkan gitu ya. Jangan terlalu overkill, jangan juga terlalu tidak memenuhi sesuai kebutuhan kita. Mungkin itu saja sih yang bisa saya eh, presentasikan terkait UAS komunikasi data ya. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih juga kepada Bapak Ucuk yang sudah menyimak videonya hingga akhir. Sampai ketemu di pertemuan ataupun presentasi-presentasi selanjutnya. Terima kasih.